Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami Arterum dengan saya Rama Dwitia. Kali ini kita lagi berada di Institut Teknologi Bandung. Dan kali ini kita lagi bersama salah satu pemenang Sayembara Desain yang waktu itu kita selenggarakan tahun 2023 di bulan September. Dengan siapa di sini? Dengan Vidiana, aku mahasiswi desain interior angkatan 2020 ITB. Angkatan 2020 di ITB. Iya, betul. Dan Vidiana ini ikut kategori yang 2 bedroom dan kebetulan Vidi dapat menang favorit ya. Iya. Untuk kategori 2 bedroom itu sebagai pemenang favorit dan dia bersama teman-teman sebenarnya ya, bersama berkelompok. Bersama dua rekan saya sebenarnya, Rizky Rismandini dan Ana Saskia yang kebetulan hari ini berhalangan hadir. Ya, berhalangan hadir. Kira-kira kenapa itu berhalangan hadir? Iya, soalnya ada kepentingan di kota masing-masing karena kita lagi tugas akhir juga. Tugas akhir. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ya ke pertanyaan inti dari Vidiana. Mungkin kita pingin tahu dulu nih, mungkin kan kalian kan tadi bilang ada kota masing-masing dari teman-temannya ya. Nah, sebenarnya Vidi sendiri ini dari mana sih asal kota asalnya bisa sampai ke ITB ini gitu? Oke, aku asalnya dari Kota Madiun, Jawa Timur, dari SMA Negeri 2 Madiun, dan kebetulan saat itu aku nggak punya cutting sama sekali yang masuk interior gitu atau FSRD di ITB gitu sama sekali. Jadi aku nggak tahu menahu informasi secara rincinya gitu. Jadi aku cuma bisa pantau lewat internet. Pantau lewat internet. Kalau untuk untuk yang teman-teman yang lain kayak siapa Hana sama Rizky itu dari mana sih Kalau mereka? Ana itu dari Indramayu, kalau Rizky itu dari Pekalongan. Kebetulan Jawa semua. Waduh, Jawa semua ya. Dan jadi masuknya juga mungkin beda-beda ya mereka Iya, ya beda-beda. sistemnya. Ada yang tahu nggak Vidi dari mereka? Kalau setahu aku yang Rizky sama Ana itu lewat jalur SBM, Oh, SBM. SBMPTN. Kalau aku sendiri dari jalur mandiri. Iya. Gitu. Nah, itu kan mungkin ada kayak tesnya itu kayak apa sih gitu kan. Mungkin kan kalau yang SBM, teman-teman yang lain kan SBM ya, mungkin beda gitu. Mungkin Vidi sendiri lewat mandiri itu seperti apa? Oke, jadi tahapnya untuk mandiri itu, kalau aku nggak salah ingat, itu kita nyantumin nilai rapot, nilai SBMPTN, terus sama kita ada tes sendiri. Nah, kebetulan waktu itu aku lagi online, jadi online tesnya itu via Zoom. Ya Waktu Zoom. itu via Zoom diadakannya 2 jam. Sebenarnya kalau nggak online itu kita harus ke ITB-nya langsung, tesnya di gedung SR depan itu, dengan durasi yang sama 2 jam juga. Gitu. Boleh tahu nggak 2 jam itu maksudnya kenapa sih harus 2 jam gitu? Apa karena wawancaranya pertanyaan yang banyak? Apa emang apa sih kayak soal-soal kan gitu ya mungkin banyak jadi gimana? Jadi tesnya itu kita gambar di tempat. Jadi kita disediain 2 pertanyaan. Nah, kita boleh milih salah satu, kita mau ambil kasus yang mana gitu untuk digambar. Jadi 2 pertanyaan itu kita gambar satu dengan durasi kurang lebih 2 jam ya. Itu udah termasuk briefing kalau nggak salah. Terus setelah kita selesai gambar langsung dikumpul, terus hasilnya baru diumumin seminggu kemudian gitu. Seminggu kemudian. Oh, nggak lama ya berarti ya. Ya, Tapi gambar 2 jam itu selesai nggak selesai Iya, langsung harus gitu. kumpulin ya. Oke. Nah, kalau yang online-nya itu ngapain tuh? Iya, sama kayak gitu. Jadi kita di briefing juga, dikasih pertanyaan. Pertanyaannya tuh kayak kan via Zoom, jadi ditampilin di layar berapa menit gitu. Jadi kita langsung mau dari situ kita langsung gambar gitu. Kita namanya gambar suasana waktu itu. Suasana. Gambar suasana. Oke, Pilih salah oke. satu soal. Berarti kalau bisa dibilang ya mungkin teman-teman desain interior itu kan jatuhnya ke art juga ya, ke seni ya. Fakultas seni mungkin kalau untuk yang swasta, kalau yang negerinya juga kan ada juga fakultas seni gitu. Berarti Vidi sendiri bisa dibilang ya penjurus masuk ke institut ini lebih ke dasarnya dulu ya, seni dasarnya dulu gitu ya, pengarahan gitu. Nah, itu belum ke arah interior dong berarti ya. Belum. Jadi setelah kita keterima ITB itu kita tahun pertama 2 semester itu kita ada namanya tahap persiapan bersama. Jadi di situ kita disamaratain dulu nih pembelajarannya, mulai dari seni dasar, desain dasar. Kita waktu itu juga ada nirmana waktu itu, ya itu masuk proses TPB. Setelah TPB kita baru
masuk ke penjurusan gitu. Itu kalau didurasiin berapa lama sih? Maksudnya kayak berapa bulan atau berapa semester untuk sampai ke desain interiornya ya berarti ya, Iya. penjurusan itu ya? Oke, berarti masuk jurusan itu kita ada di semester 3. Mulai dari tahun kedua gitu. Jadi tahun pertama full buat TPB 2 semester. Gitu. Baru nilainya nanti disusun, baru kita bisa masuk ke prodi gitu. Oke. Berarti itu menurut hasil dari apa yang udah kita kerjain ya, kayak bakat kita ya, bakat kita menurut fakultas nih menjuru ke arah sini gitu ya. Iya. Lebih ke arah, mungkin ada di dalam satu fakultas itu ada apa aja sih? Satu fakultas kita ada 5, seni rupa, ada kria, desain komunikasi visual, desain interior, sama desain produk. Desain produk. Nah, fakultasnya apa? Fakultas Seni rupa dan desain. Fakultas FSRD. Seni Rupa dan Desain FSRD ya. Oke. Ya umum ya, biasanya rata-rata juga di universitas, di institut itu FSRD. Ada 4 ya tadi ya. 5, ada 5. Itu ya. Jadi Vidiana bukan kebetulan ya mengarah ke arah desain interior gitu ya. Akhirnya masuklah ke desain interior. Nah, berarti mulai dong tuh dari semester 3 itu ya tadi ya mulai mengarah ke mata kuliah interior dong gitu. Nah, boleh dijelasin nggak sih gimana sih kayak budayanya belajarnya di khususnya ya di FSRD desain interiornya gitu. Seperti apa sih? Jadi kita awal semester tuh biasanya di ini dasar dulu, pengetahuan dasar soal misalnya kita desain interior, nama mata kuliahnya tuh desain interior 1 sampai 5. Mata kuliah desain interior. Iya, untuk perancangan. Oke, perancangan. Jadi di awal semester tuh kita misalnya kasusnya di DI1 itu adalah apartemen. Nah, kita dikasih materi dulu tentang apartemen tuh kayak gimana, konsep yang diterapin tuh kayak gimana, usernya kayak gimana, pengetahuan dasar dulu. Setelah itu biasanya kita lanjut ke survei. Survei itu mulai ada di desain interior 2 biasanya. Oh gitu. Sorry, Vidi. Tadi kan sebelum masuk ke DI2 ya, DI2 kan berarti perancangan desain interior 2 gitu ya. Nah, DI1 itu apartemen. Iya. Nah, apartemen itu spesifiknya ke studio kah atau kan apartemen luas nih, banyak nih gitu. Studio one room. One room ya. Berarti iya. mungkin di fakultas-fakultas lain mungkin kan ada ya desain interior itu ada juga nih DI1 gitu-gitu ya, perancangan, merencana, biasanya cuma tinggal nama mata kuliahnya, cuma untuk kurikulumnya sama sih sebenarnya ya, rata-rata studio itu tadi. Nah mungkin Vidiana ini lebih ke one bedroom gitu kan, studio dan apartemen itu tadi, ke arah apartemen. Oke, lanjut tadi ke DI 2 ya. Iya. Jadi kalau di DI1 tuh belum ada survei karena kita masih dasar kan, masih belum pengenalan dasar gitu lah ya. Betul. Jadi kasusnya masih belum nyata. Kita belum real ya, iya, belum ke lapangan gitu. nih gitu iya, ya. Kita mulai dari desain interior 2 itu semester 4 berarti. Oh, DI 2 semester 4. Itu udah kasus asli. Kita waktu itu ngerancang rumah dari kasusnya tuh keluarga yang isinya 5 anggota. Ya waktu itu aku berkunjung ke salah satu rumah teman aku yang di Bandung juga. Jadi kita wawancara sama keluarganya, gimana habitnya, gimana dia di rumah itu kebiasaannya apa, apakah mereka suka makan bareng saat malam. Jadi hal-hal seperinci itu tuh sebenarnya menjadi consider juga saat kita ngerancang desain. Betul. Gitu. Karena pelaku ibaratnya user di rumah itu akan mencerminkan ya kegiatan mereka setiap hari-hari gitu kan, pengaruh sama aktivitas akvas ya, kalau biasanya ada sebutannya akvas, aktivitas sama fasilitasnya itu harus bersinkron ya. Makanya kayak tadi fungsinya ada desainer interior ini untuk menyelaraskan itu ya antara keinginan dan fasilitasnya gitu. Nah berarti udah mulai naik nih levelnya ya ke expert ya gitu kan, masuk ke rumah tinggal. Dari rumah tinggal itu DI sampai berapa sih? DI itu sampai DI berapa sih? DI 5 kasusnya. Sampai DI 5 berarti oke, itu semester 4. Nah, boleh lanjut dong. Seru nih kayaknya nih DI 3 gimana nih? DI 3 itu kita retail. Kasusnya retail. Bisa F&B, bisa kayak service, kayak laundry kayak gitu, terus apa lagi ya? Brand
Oke. clothing kayak gitu, sepatu kayak gitu, kita tuh cari aja retail kasus Retail yang lah ya, menarik ya. gitu. Kebetulan waktu itu aku F&B, jadi aku ngerancang toko roti gitu. Jadi Oh, jadi toko roti. kita waktu itu beda lagi sih kasusnya. Jadi kita harus gimana dapur ini tuh, dapur kan mengeluarkan hawa panas ya, Kak. Betul. Tapi dari konsep F&B-nya ini sendiri tuh mereka pengen yang dapurnya terbuka sama pelanggan, jadi mereka bisa ngelihat proses masaknya gimana. Nah itu jadi muter otak, ini Open gimana kitchen ya, gitu ya. iya, supaya hawanya tuh nggak panas dan orang-orang tuh bisa nyaman untuk makan di sekitar dapur juga gitu. Betul. Gitu sih. Ya itu ya, dari dari DI 2 ke DI 3 sudah mulai concern ke arah penggunanya tuh ya, usernya kita detail gitu kan, tadi maunya begini-begini, akhirnya tercermin juga tuh di DI 3 bikin roti ya, toko roti tadi gitu kan. Oke, berarti DI 1 apartemen, DI 2 rumah tinggal, DI 3-nya retail. Nah, DI 4-nya Kalau DI 4-nya itu kita kantor. office ya, Ya, office. Jadi kita visit langsung ke kantornya nih. Nah ini izinnya yang agak susah nih. Wow. Jadi biasanya kita selama survei itu kita biasanya dibentuk tim dulu gitu, biar surveinya lebih gampang. Satu tim tuh biasanya 3 orang dengan kasus yang sama, dengan perusahaan yang sama. Jadi kita surveinya barengan tuh, mulai dari proses izin sampai wawancara itu biasanya prosesnya panjang sebulan benar. gitu biasanya. Iya gitu. Terus habis kita dapat kasusnya nih, dapat problem dari kantornya, baru kita rancang. Oke. Nah, mau tanya, kalau Vidi ini sebenarnya ada diarahin nggak sih harus ke arah kantor yang seperti ini? Misalkan kan ada yang kantor kayak pertambangan kan mungkin khusus beda, kayak mungkin kantor yang kayak jual online gitu-gitu kan juga mungkin lebih ke seni-seni. Ada nggak pengarahan dari kampusnya sendiri? Kalau buat kantor nggak ada sih, mungkin spesifiknya tuh kita kan dibagi dosen pembimbing ya. Misalnya aku waktu itu problemnya employees performance. Jadi yang cocok itu adalah perusahaan yang bekerja dengan fast pace gitu, yang kerjanya cepet gitu. Jadi aku waktu itu pilih Pos Indonesia gitu. Atau gitu. logistik juga bisa sebenarnya. Yang kayak gitu. Jadi setelah tahu problemnya, terus kita ngerucutin lagi nih di perusahaan mana aja sih yang cocok sama problem ini. Itu baru kita survei. Gitu. Pos Indonesia ya. Berarti ada kayak pergudangannya juga, itu nggak gitu kan? Iya ya, berarti mulai ke arah apa ya jatuhnya, dari retail ke arah publik juga, itu kan agak ranahnya mulai dari segi interiornya pun mulai melebar kan, dari meter persegi, dari luasannya pun lumayan ya, mulai perlahan-lahan makin besar, dan kebutuhannya itu kan namanya mendesain kan banyak nih sudut-sudut yang harus didetailin, dan itu butuh waktu juga loh. Kalau untuk kuliah kan makan waktu untuk rendering, untuk mungkin kita ada yang bikin skala 1:1-nya biasanya gitu, biasa di UAS itu ya terakhir itu ada tuh gitu. Nah mungkin yang terakhir nih di perancang DI 5. DI 5 itu berarti di semester 7 ya, semester 7 boleh. DI 5 itu kasus yang terakhir tuh adalah public space. Mulai public space, bener kan? Ke public ya berarti sekarang ya. Public, dan gimana caranya public space ini tuh nggak cuma jadi proyek mangkrak yang hitsnya tuh cuma sebentar gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tuh nggak akan fungsional. Pengennya kita tuh kita survei dulu gimana kondisi masyarakat di sekitar situ, apa yang bisa, problem yang bisa kita ambil supaya mereka tuh kehidupannya tuh lebih baik gitu setelah kita ngerancang public space itu gitu. Kebetulan waktu itu aku problemnya ada di Gempol Sari. Iya, di Bandung. Oh, di Bandung ya? Iya, di Bandung gitu. Gempol Sari, di situ masyarakatnya tuh butuh pautnya waktu itu space-nya kecil dan banyak fasilitas yang tidak tercukupi di situ. Jadi kita mulai ngerancang ada PAUD waktu itu, terus ada buruan saya itu fungsinya buat dapur bersama gitu, jadi masyarakatnya bisa lebih dekat gitu, kita ngerancang dapur bersama, dan juga bisa makan bersama juga, olah makanannya bersama, mereka juga bisa melihara ternak bareng gitu, jadi ya sosialnya lebih dekat aja dapat gitu. Ya lucu juga ya, sosial ada praktek juga ya, ternak-ternak itu lucu juga ya. Iya.
Tapi itu udah dilalui dan alhamdulillah udah lewat ya, udah berhasil ya, udah berhasil. Oke deh. Nah, sebelum kita masuk ke mungkin ke desain-desain ya, ke sayembara gitu. Nah, waktu pas 2023 di September itu ya, khususnya yang pas acara annual eventnya Art the Room, itu Vidiana, Rizky sama Ana itu di semester berapa sih? Kalian satu angkatan ya? Iya, Satu angkatan ya? Kita waktu itu lagi di semester 6 ke 7, pergantian 6 ke 7. Jadi masuk Agustus itu kita masuk kuliah semester 7, Agustus akhir. Cuma waktu itu kita tuh lagi agenda internship. Di perusahaan yang berbeda dan domisili yang berbeda juga. Sorry. Internship dari ITB sendiri di semester berapa sebenarnya? Jadi antara 6 ke 7 itu kan ada libur sekitar 3 bulan, sekitar 1 bulanan gitu. Tapi kita diwajibkan untuk internship sama 3 bulan. Gitu, maksimal. Nah, tapi kan mata kuliahnya sendiri mungkin di semester 7 ya? Rata-rata kan di semester 7 dong, kalau yang magang. Nah, cuma mungkin pas masa libur itu boleh ya mengisi magangnya. Jadi waktu masuk semester 7-nya itu mata kuliahnya dibuat untuk kita laporan. Gitu. Jadi kayak apa sih menyusun proposalnya gitu ya, kayak buat kayak apa sih semi skripsinya kali ya. Jadi mungkin pas saat Vidi dan teman-teman ikut sayembara desain itu mungkin lagi nyusun itu tadi juga atau peralihan itu ya? Masih internship, masih magangnya ya. Wow, berarti ngebagi waktu tuh, ngebagi waktu yang lumayan juga ya. Oke. Gimana sih bisa tertarik ikut sayembara desain? Rasa apa sih penasaran kalian tertarik buat itu tuh apa sih? Mungkin sebelum sayembara ini tuh kita bertiga belum pernah kebetulan ikut lomba. Sama sekali belum pernah ikut. Jadi tuh kita sebenarnya penasaran gitu, desain kita kan selama ini dilihatnya sama dosen dan teman-teman aja gitu. Iya.